Yang bingung nih, gimana sih caranya penyimpanan ASI yang benar sehingga saat diberikan ke baby itu kualitasnya masih oke. Karena sayang banget kan Mam, kalau misalnya kita udah sempatin untuk pumping di tempat kerja, terus hasil pumping kita juga banyak, tapi ternyata kita salah. Hai Mami, gimana nih kabarnya? Semoga Mami dan baby dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya masih semangat mengasihi. Pada video kali ini aku bakal sharing tips cara penyimpanan ASI parah yang tepat nih Mam. Mungkin bagi sebagian Mami udah pada tahu ya cara penyimpanan yang benar, tapi bagi new mom yang juga working mom tentu masih banyak yang bingung nih, gimana sih caranya penyimpanan ASI yang benar sehingga saat diberikan ke baby itu kualitasnya masih oke. Karena sayang banget kan Mam, kalau misalnya kita udah sempatin untuk pumping di tempat kerja, terus hasil pumping kita juga banyak, tapi ternyata kita salah nih cara menyimpannya, jadi menurunkan kualitas ASI itu sendiri. Jadi untuk Mami yang masih bingung, simak videonya sampai habis ya. Untuk menyimpan ASI perah, Mami perlu perhatikan wadah penyimpanannya. Mami bisa pakai kantong ASI seperti ini, contohnya, dan juga bisa seperti botol kaca gitu, Mami bisa lihat di sini, contohnya seperti ini. Terus ini tuh sama baiknya ya Mami, jadi Mami nggak perlu galau bagusan mana sih pakai kantong ASI atau pakai botol kaca, karena keduanya ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau pakai ASI bag seperti ini, Mami tidak perlu mencuci atau mensterilkannya terlebih dahulu sebelum menggunakan. Tapi kelemahannya ini hanya bisa dipakai satu kali pakai aja, jadi nggak bisa dipakai berulang. Kalau untuk botol kaca ini, Mami bisa pakai berulang-ulang, hanya saja untuk menggunakannya harus dicuci dan disterilkan terlebih dahulu. Nah, biar Mami nggak bingung, aku contohin ya Mami ya. Jadi, ini ada ASI fresh hasil baru diperah. Nah, ini jangan langsung Mami masukkan ke dalam chiller ataupun ke dalam freezer. Jadi bisa Mami tuangkan dulu ke dalam wadah kantong ASI ataupun botol kaca. Jadi yang bakal aku jelasin ini sama ya Mami ya, caranya hanya beda tempatnya aja. Di sini aku ada contohnya ASI bag. Jadi setelah dipompa, Mami masukkan ke dalam ASI bag. Nah, Mami pastikan sisakan ruangan, sedikit ruang agar kantong ASInya ini tidak kepenuhan Mami, karena kalau kepenuhan bisa rawan bocor ASInya nanti saat disimpan di kulkas. Dan juga Mami pastikan tidak ada udara yang menggelembung di dalam sini, karena itu juga bakal mempengaruhi ketahanan dari ASI itu sendiri. Seperti itu Mami. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kantong ASI itu Mami bisa diamkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau paling tidak suhunya mengikuti suhu ruang ya Mami ya, karena saat ASI itu selesai diperah itu dia suhunya mengikuti suhu tubuh kita, jadi agak hangat-hangat gitu Mami. Nah, sedangkan ASI itu sendiri nggak boleh mengalami perubahan suhu yang terlalu drastis, jadi harus bertahap. Nah, setelah sudah mengikuti suhu ruangan, Mami bisa masukkan ke dalam chiller. Untuk menyimpan ASI perah, Mami nggak perlu beli kulkas khusus, kulkas baru untuk menyimpan ASI sendiri. Jadi Mami bisa pakai kulkas rumah tangga yang ada di rumah Mami. Nggak apa-apa meskipun ada bahan makanan lain, tapi bisa Mami pisahkan di dalam wadah kontainer. Jadi bisa ASInya yang Mami pisah ataupun makanannya. Tapi untuk lebih amannya sih, kami menyarankan ASInya aja yang Mami yang dipisah, ditaruh di wadah tertutup seperti itu, agar ASInya tidak terkontaminasi bau dan juga bakteri dari bahan makanan tersebut. Selain food container, Mami juga bisa pakai zipper bag. Jadi Mami nggak perlu bingung, oh katanya aku harus pakai food container, tapi aku punyanya wadah seperti ini. Mami tidak perlu harus menyerupai atau sama seperti yang aku katakan ya Mami ya, bisa pokoknya wadahnya itu tertutup dan kedap udara. Jadi selalu ada jalan ninja Mami di setiap hal. Jadi Mami nggak perlu harus paten seperti itu ya Mami ya. Setelah ASInya mengikuti suhu ruang, Mami bisa masukkan ke dalam chiller di bagian atas dan bagian dalam Mami, karena di situ suhunya stabil. Jadi saat Mami buka tutup itu tidak mempengaruhi suhunya Mami. Nah, kalau misalnya di chiller ini bisa tahan sampai 2-4 hari. Memang kalau di Google kadang bisa sampai 6 hari ya Mami ya. Tapi suhu dan juga kualitas kulkas kan tiap orang berbeda-beda. Jadi kami selalu menyarankan paling tidak 2 hari di dalam chiller, karena kan juga bukan khusus ASI aja kan, isinya ada bahan makanan lain. Jadi lebih cepat dikonsumsikan tuh lebih baik seperti itu.
Nah, kalau misalnya mami mau lebih awet lagi, mami bisa naikkan ke dalam freezer. Kalau misalnya dari chiller ini maksimal 24 jam ya mami kalau mau dinaikkan ke freezer. Jadi jangan nunggu sampai 2 hari baru dinaikkan ke freezer. Atau kalau misalnya udah mengikuti suhu kulkasnya, boleh langsung dinaikkan ke freezer mami, seperti itu. Kami juga menyarankan untuk tidak menaruhnya di bagian pintu kulkas atau pintu freezer mami, karena di situ suhunya tidak stabil, jadi mami bisa taruh di bagian dalam ya mami ya, dari bagian belakang seperti itu. Jangan lupa untuk memberikan catatan tanggal dan juga waktu ya mami ya di kantong asinya, karena ini penting banget biar mami tahu mana dulu yang harus digunakan. Nah, kalau untuk di kantong asi Mam Uum sendiri ini sudah ada simbol indikator suhunya, jadi ini nanti bakal memudahkan mami untuk menghangatkan asinya. Jadi kapan asinya siap diberikan dan kapan belum gitu. Jadi untuk simbol yang merah ini, kalau misalnya yang birunya ini hilang, tinggal yang merahnya aja, berarti ini asinya siap digunakan. Kalau misalnya dua-duanya ini tidak hilang, berarti ini masih terlalu dingin mami suhunya. Sedangkan kalau misalnya merahnya hilang, birunya juga hilang, itu berarti suhunya terlalu panas. Nah, seperti itu mami. Jadi ini sangat memudahkan mami ya dalam menghangatkan asinya. Nah, itu tadi mami cara penyimpanan asi yang benar. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk mami. Terima kasih mami sudah menonton sampai habis. Semoga mami dan baby sehat selalu, tumbuh kembang makin baik, dan tentunya bisa lulus mengasi hingga 2 tahun. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa mami like, komen, dan subscribe ya. Semangat mengasihi!